Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Jaspen, saya Fitri Abdul Juanda, panggilannya Apit. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Istilahnya obrolan waktu santai, CRK Aptalong. Jadi kita mengisi waktu di waktu istirahat. Ini sebenarnya acaranya talkshow-nya adalah bukan talkshow juga sih, kita ngobrol aja. Jadi obrolan waktu santai, obat paham biar orang paham tentang jasara harja. Nah, temanya kan hari ini tentang aplikasi ya. Tapi aplikasi yang sebenarnya kalian pakai yang biasa kalian gunakan. Nah, di studio hari ini sudah hadir teman-teman saya berdua yang cantik, jelitan, dan rupawan. Ya Allah. Nah, sebelum masuk obrolan, biar pada kenal dengan Mbak siapa? Dengan Khairina, biasa dipanggil Rina. Rina. Novi Irianti, biasa dipanggil Novi. Novi. Jadi saya panggil Mbak Rina sama Mbak Vivi ya, biar lebih akrab gitu. Oke, kita masuk di pengalaman di pertanyaan pertama. Maksudnya tadi pengen nanya pengalaman kalian berapa lama udah kerja di Jasara Harja. Terus Mbak Rina udah berapa lama, Mbak Novi udah berapa lama. Nah, mulai dari Mbak Rina kali ya. Oke, saya bergabung menjadi keluarga besar PT Jasara Harja itu sudah sampai saat ini udah 1 tahun 2 bulan, Pak. Posisi saya di sini adalah LBJR, petugas administrasi bidang sekretariat dan umum di unit Human Capital dan Umum. Human Capital dan umum. Iya. Spesifik kerjanya apa sih, Pak? Job desk-nya ya, Pak? Iya, nggak job desk juga sih, ringkasnya apa gitu loh. Membantu mengelola dokumen dan persuratan sih, Pak. Oh, secara gitu. umumnya. Kalau Mbak Vivi udah berapa lama? Udah senior kayaknya nih. Dari tampangnya kayaknya udah kelihatan sih, Pak. Iya. Saya di sini sudah hampir 3 tahun, Pak. 3 tahun. Kalau LBJR tuh mau pensiun, Mbak. Oh, udah mau lulus, Pak. Udah Saya bukannya lulus. lulus sekolah SMA kali. Iya. Udah di bagian Petugas administrasi pelayanan. petugas, spesifiknya ngerjain apa tuh Mbak Vivi? Bayar berkas klaim, Bayar bekas klien, kemudian menerima komplainan klaim. dimarah-marahin bosnya juga? Enggak juga sih, Enggak juga Pak. ya, cuman kalau ditegur. ditegur aja, iya. Terus gini, kita kan punya aplikasi Jarku ya. Iya. Menurut kalian, yang paling kalian sering gunakan atau enggak gini deh, yang paling fitur apa yang kalian pernah pakai atau ini fiturnya bermanfaat banget gitu? Oh, iya. Iya, dari Mbak Novi dulu deh. Kalau saya sih karena pas masuk Jasara Harja kan saya download tuh. Download, disuruh ya? Disuruh ya, Iya. tapi karena memang pas awal-awal lihat fiturnya kan masih belum terlalu gimana-gimana kan. Nah, semenjak diperbarui itu udah banyak yang baru. Oh, Kita gitu. bisa dapat info laka. Info laka. Terus sekarang udah mengikuti kayak mobile banking bank gitu kan. Oh, Udah mobile bisa banking. bisa transfer ke sesama bank, terus bisa ngisi pulsa. Oh ya? Ya. Oh, Terus bisa bayar listrik juga ya. pernah bayar ngisi listrik Mbak Rina? Saya nggak pakai itu sih, Pak. Belum pernah nyoba. belum pernah nyoba. Nanti coba. Iya. Oke, gini. Di mana? Di pekerjaan kalian kan tentu kalian punya aplikasi masing-masing yang sering dipakai ya. Umpama sekretariat tuh aplikasinya apa, kemudian di Mbak Novi tadi pelayanan kan, aplikasi apa yang sering dipakai. Nah, saya pengen tahu, dan Mbak Rina biasa pakai aplikasi apa untuk Jasara Harja? Kalau untuk posisi saya ya, aplikasi yang paling sering digunakan itu adalah Siap Mobile, Pak. Siap gini loh? Iya, Siap ada kepanjangannya, Pak. Apa tuh? Siap itu Sistem Inovasi Aplikasi Persuratan. Masa? Iya, jadi sesuai namanya, aplikasi ini adalah meja kerja digital yang mana memudahkan kita untuk melakukan sistem kerja persuratan. Meja kerja digital. Iya. Saya baru dengar tuh Mbak. Iya, jadi dengan aplikasi itu kita sudah tidak perlu lagi untuk mencetak surat berbagai. Oke, Pak. Jadi aplikasi itu bisa diakses di mana saja yang masih terjangkau dengan jaringan internet dan bisa digunakan melalui PC, laptop ataupun handphone, Pak. Handphone. Kalau Mbak Novi boleh spill dikit dong
Kasih tahu nggak Aplikasi ya? apa? Aplikasi yang sering dipakai? Kalau untuk hari-hari itu namanya Dasi JR, Pak. Hari siapa hari? Dasi, Pak. Hari-hari maksudnya siapa hari? Setiap hari maksudnya. Oh, setiap hari. Tak kira Iya, teman enggak lah, Pak. Oh, gitu. Setiap hari, pokoknya Setiap hari. setiap pagi pasti ngeceknya Dasi. Dasi. Wah, itu Dasi apa sih, Pak, singkatnya? Nggak tahu ya. Boleh dekat nggak ini? Pak, Dasi ada singkatannya nggak sih, Pak? Nggak tahu ya? Dasi korporasi. Data korporasi. Data korporasi. Iya, Data Dasi. korporasi. Betul. Data Jadi itu sebenarnya konsepnya dibikin awal, kita bicara Dasi nih akhirnya sedikit. Jadi itu konsep awalnya sebenarnya seperti sebuah pulau yang ada aplikasi. Jadi seperti sekarang tuh Oracle atau ERP itu dulu seperti itu konsepnya. Jadi Dasi itu adalah data korporasi ini jasa kerja seperti itu. Oh, iya. Lanjut Mbak, Dasi tadi. Dasi artinya Dasi modul pelayanan ya Mbak ya? Ya, ya. Ya. Nah, Terus ngapain aja Mbak di Dasi? Dasi itu tergantung. Kalau saya LBJR itu sama kayak Tinggi punya ya? apa tuh? gantungannya. Enggak ya? Bapak. Serius nih, Pak. Ya itu apa namanya, kalau saya kan setiap hari kerjanya ya ngentri berkas gitu, Pak, buat bayar berkas klaim. Gue berkas klaim. Oh ini orang yang ngabisin duit Jasara Harja. Iya betul, Pak. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Iya. Tapi banyak orang berterima kasih sama Mbak dan Ya, rumah Pak. sakit. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Oke. Ada yang pengen saya tahu tuh. Tapi kita sebelum saya pengen lebih tahu lebih dalam tentang Mbak berdua dan pekerjaannya, kita balik lagi ke JR-ku ya. Nah, gimana supaya teman-teman atau Jasmine ini bisa tahu atau downloadnya di mana dan cara downloadnya gimana, terus cara pakainya gimana, kira-kira seperti itu. Mbak-mbaknya tahu nggak caranya gimana? Gampang banget ini. Gampang caranya. banget kalau mau download aplikasi JR-ku, bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Caranya adalah cukup ketik di pencarian JR-ku, nanti unduh, kemudian setelah terunduh terinstall di handphone kita. Unduh tuh download ya? Iya, Iya. download Bapak. Terinstall di handphone kita, tinggal pilih. Kalau sudah punya akun, pilih masuk. Kalau belum punya akun, Yang tinggal belum? Yang ya, belum. ada pilihan daftar. Oh. Nanti masukkan email dan kata sandi dan data Lengkapi diri yang data dia diri. minta, seperti nama, nick, dan lain-lain. Kalau sudah, kita sudah bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di aplikasi JR-ku, Pak. Oke. Dan aplikasi JR-ku ini gratis dan tidak dikenakan biaya apapun untuk mengakses semua fitur-fiturnya. Semua fitur. Oke. Ini kan udah lama ya kerja Jasara Harja ya. Udah yang ini 1 tahun 2 bulan. Iya. Yang ini 2 tahun 8 bulan kali ya, atau lebih, atau 2 tahun setengah lebih. Nah, apa yang kira-kira dari Mbak Nopi dulu deh, yang paling berkesan di Jasara Harja, terus pengalamannya itu pengalaman yang paling berkesan tuh yang baik dan yang kira-kira apa sih yang buruknya gitu. Tentu ada baik buruknya dong setiap kerja di ini. Tapi jangan bicara gaji ya, kita udah tahu gaji pasti bagus dong ya, pasti baik gitu ya. Betul, betul. Kira-kira Alhamdulillah. boleh kasih tahu kita Mbak? Kasih yang mana dulu nih? Yang buruk dulu atau yang baik dulu? Terserah Mbak Bibi. Kayak kalau di sini kesannya itu mengajarkan saya lebih ke jangan gengsi untuk minta maaf, minta tolong dan berterima kasih. Gitu. Gitu. Saya kan anaknya gengsian. Gengsi ya, Betul. kayak lagu ya. Gimana ya? Gengsinya tinggi. Tinggi. Jadi kayak minta maaf itu susah. Lantai berapa? Gitu. Lantai berapa? Nggak hitung lah. Nggak hitung. Iya. Hanya itu sulit mengucapkan maaf, terima kasih juga susah. Susah. Kalau minta tolong sih ya sering ya, Sering karena ya? aku anaknya nggak mau kerja sendiri. Bekerja sendiri. Iya. Tuh. Jadi menurut Mbak Nopi di Jasara Harja ini mengajarkan sesuatu hal yang baru ya. Yang baru betul. Salah satunya adalah bagaimana bekerja sama dari bahasa tolong dan terima kasih. Hai Just Friend, aku Jasmine
Di era yang serba digital ini, Jasara Harja berinovasi dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan kemudahan layanan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan saat menggunakan angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Kalian dapat mendownload di Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Lalu, JustFriend bisa mendaftarkan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Setelah itu, JustFriend bisa langsung mengajukan santunan online tanpa harus ribet urus sana-sini lagi. Caranya mudah JustFriend. Kalian tinggal klik fitur santunan online, lalu masukkan NIK KTP korban. Jika korban kecelakaan sudah terdaftar oleh pihak yang berwenang, secara otomatis data korban sudah terdaftar di JRku. Kalian bisa langsung mengajukan santunan online tersebut. Jika korban tidak terdaftar di JRku, kalian bisa memasukkan data korban di form pengajuan santunan. Setelah itu, JRku akan mengkonfirmasi data korban dan akan segera diproses. JustFriend juga bisa membantu memberikan informasi kecelakaan melalui fitur Info Laka dengan memasukkan tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan keterangan kejadian, lalu unggah foto kecelakaan tersebut. Untuk mempermudah perjalanan kalian, JustFriend bisa klik fitur Save My Trip, maka kalian akan diberikan arah atau rute ke lokasi yang dituju. Sambil menikmati perjalanan, kalian bisa mengecek kendaraan umum yang kalian gunakan sudah terlindungi atau belum oleh Jasara Harja. Nah, kalau JustFriend ingin mengetahui masa berlaku SWDK-LLJ kendaraan pribadi, kalian bisa klik fitur kendaraan, lalu klik pribadi pada JRku, lalu masukkan nomor polisi kendaraan dan masukkan 5 digit terakhir pada nomor rangka kendaraan. Lalu JRku akan menampilkan data kendaraan kalian. Apabila kendaraan JustFriend sudah memasuki masa waktu pembayaran, maka secara otomatis akan ada peringatan dari JRku. Bukan hanya itu aja JustFriend, dengan fitur terbaru FinPay Money, kalian bisa melakukan pembayaran Samsat Online Nasional atau Samolnas. Apabila JustFriend ingin melakukan pembayaran, bisa langsung memasukkan nomor tagihan, masukkan NIK KTP, lalu lakukan pembayaran. Selain itu juga di dalam fitur FinPay Money, kalian bisa melakukan pembelian pulsa, pembayaran IndiHome atau Telkom, pembayaran BPJS Kesehatan, dan pembayaran Telkomsel Halo. Jika JustFriend ingin mendapatkan informasi mengenai Jasara Harja, kalian bisa klik fitur berita pada JRku dan kalian akan disajikan berita terupdate mengenai Jasara Harja. Untuk JustFriend yang memiliki perusahaan otobus, kalian bisa mengurus pembayaran secara mandiri di JRku dengan syarat kendaraan umum kalian sudah terdaftar di kantor Jasara Harja. Kalian bisa klik fitur IWKBU, lalu masukkan nomor handphone kalian, lalu JRku akan memberikan data kendaraan kalian dan jumlah tagihan yang harus kalian bayar. Setelah melakukan pembayaran, kalian dapat mengunduh e-resi dan e-receipt pada history pembayaran. Ayo, buruan download JRku. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya JustFriend. Terus pengalaman yang buruknya ada nggak? Yang berkesan nggak? Ya, kayaknya sih nggak ada Nggak ada ya, ya? Bang. Iya, karena kan ya semua orang punya kekurangannya masing-masing. Oh, iya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Oh gitu. Kecuali pacarnya ya? Nah, kalau itu sih ya gitu ya, Pak. Kalau Mbak Rina, ada pengalaman buruknya nggak ketika di Jasara Harja? Di awal-awal deh. Pengalaman buruknya mungkin dulu kan awal-awal namanya baru belajar kan ya Pak. Biasalah melakukan kesalahan. Nah, itu bukan pengalaman buruk itu. Pokoknya dimarahin pacar gitu nggak ada. Kalau banyak kelamaan kerja gitu nggak ada. Pernah lah. Oh, pernah. Sekali itu Iya. dimarahi sama atasan karena kerjaan saya mungkin kurang seperti Kurang. itu sih Pak. Jadi nggak ada pacarnya marah? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Aku aja waktu kerja kelamaan istriku marah-marah loh. Kenapa tuh? Kenapa Kelamaan di kantor nggak Iya. pulang-pulang nih gitu. Iya. Terus yang paling berkesan apa? Paling berkesannya itu saya ngerasa bahwa di sini ya, khususnya cabang Kalimantan Tengah, itu pegawainya itu rasa kekeluargaan itu cukup erat Pak.
Karena ketika misalnya salah satunya ada yang kena musibah atau ada yang lagi sakit, mereka itu pasti ngasih semangat Pak, ngasih Fighting gitu. fighting, semangat gitu. Semoga mereka selalu ngasih dukungan moral bahkan juga material Pak, seperti itu. Bangun rumah apa? Enggak sih Pak, kayak ngasih buah atau ngasih iya. ya supaya cepat sembuh seperti itu Oh ya, Pak. Mbak kena COVID ya? Saya pernah positif COVID Pak. Oh, Tes iya. COVID, Tapi ya. nggak apa-apa. Terus ini terakhir tapi bukan terakhir, last but not last. Apa yang pengen Mbak Dina sampaikan ke teman-teman nanti pas yang nonton kira-kira apa? Entah itu apa aja. Nanti gantian sama Novi ya? Iya. Iya. Apa aja ya. Pesan untuk teman-teman semuanya bahwa mengingat penyumbang kematian terbesar nomor 3 setiap tahunnya itu adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk teman-teman semuanya harap untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu Mbak, Itu Pak. sangat wise sekali. Kursinya jangan di situ. Oke. Kalau Mbak Novi ada pesan yang pengen disampaikan selain ke pesan ke Andika? Oke, kalau untuk pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Jasara Harja Kalimantan Tengah khususnya. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya kerja di sini, dapat pengalaman yang baik di sini kayak gitu. Terus untuk teman-teman semua yang nonton, jangan lupa untuk download aplikasi JR-ku. Kita punya fitur-fitur yang sangat membantu lah untuk kalian. Jika ada satu sih yang menarik buat saya dari aplikasi JR-ku, itu adalah Info-Laka. Jadi jika kalian dalam perjalanan menemukan orang atau melihat orang yang kecelakaan, kalian bisa lapor dari aplikasi JR-ku. Kalian cuman ngisi alamatnya di mana, terus kalau bisa dengan fotonya kalau bisa kayak gitu. Biar bisa eksis ya dengan foto. Eksis, betul Pak. Iya kan sekarang lagi rame di TikTok dan lain-lain kan. Oh iya. Iya. Oke, makasih ya. Nah, Sama-sama. jadi bisa saya tarik sebuah benang merah dari Mbak berdua. Satu adalah berhati-hati di jalan, dewasa dalam berpikir. Kemudian karena kecelakaan sekarang cukup banyak, jadi supaya kita tahu daerah-daerah rawan raka tadi adalah dengan mendownload atau mengunduh aplikasi JR-ku ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jangan lupa di download biar kalian tahu fitur JR-ku yang paling keren-keren ya. Mungkin sekian obrolan waktu istirahat dari studio obat ya, Obat Paham Jasara Harja bersama Khairina dengan panggilan Rina, kemudian Novi ganti dengan panggilan Novi. Terima kasih dan sehat selalu.